Izin Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan ini saya rencana akan melakukan normalisasi untuk satker Pusrehab. Nah, sebenarnya untuk melakukan normalisasi ini sebenarnya ada dua yang paling penting kita perhatikan. Yang pertama, bahwa normalisasi itu sebenarnya ada dua. Pertama itu adalah transaksi semu. Transaksi semu ini adalah penyamaan saldo. Jadi rekonsiliasi internal, selisih rekon internal itu berasal dari transaksi semu ini. Caranya gimana untuk menyamakan adalah pastikan dulu saldo awalnya sama. Jadi kita akan sia-sia menerima transaksi semu kalau memang saldo awal disimak, SAIBA sedia itu memang selisih. Jadi pastikan per saldonya itu memang sama. Gitu ya. Yang kedua itu adalah menerima ulang ADKK 3. Nah, saya akan coba demokan dari aplikasi Erecon dulu ya. Ini adalah aplikasi Erecon. Kita coba cek di monitoring ADKK 3. Silakan kalau dari operator akan langsung mengikuti kegiatan ini ya, langsung mengatur. Nah, ini di tampilan ini kebetulan dia punya 2 subsubker. Nah, tadi ternyata bapaknya cuma 1 subsubker yang diupload ADKK 3. Jadi harus dipastikan bahwa dia lihatnya di Erecon, patokannya adalah di Erecon. Di Erecon itu ada berapa subsubker. Nah, kita akan menggunakan ADKK 3 ini meskipun data yang ada di SIMAK di subsubker itu kosong. Ya, jadi tetap kita akan menerima ADKK 3 meskipun data di SIMAK itu kosong. Kita download dulu, ya, kita download dulu semua. Ini posisinya kebetulan saya sudah mendownload ya. Nah, kemudian setelah kita mendownload ADK-nya itu bentuknya CSV. Mungkin sudah pada tahu ya, di sini sudah tersimpan dalam bentuk CSV mirip ini. Di sini ada 2, ada yang 001 dan nggak kelihatan ya, sorry. Kelihatan nggak ya? Ini di file paling atas ada K3BMN nama filenya. Di sini ada 001 dan ada 000. Ini dari 2 subsubker. Nah, saya dalam kesempatan ini hanya akan melakukan demo biar lebih cepat karena satu transaksi update itu bisa sampai lama gitu ya. Saya akan mendemokan di transaksi subsubker 000. Kemudian saya masuk ke aplikasi SIMAK-nya. Oke. Yang pertama kali dilakukan ya, di aplikasi SIMAK adalah melakukan pembatalan susut. Enggak. Oke. Yang pertama kali dilakukan adalah pastikan posisi titiknya itu ada di semester 1 ya. Jadi kalau kita mau batalin susut, klik semester 2, batal penyusutan. Oke. Batal susut semester 1. Artinya data yang kita pegang ini adalah murni sampai dengan saldo awal di 2021. Jadi di 2021 ini nggak ada susutnya. Kalau pemainnya satker yang besar biasanya agak malas ngeceknya apakah sudah susut atau enggak. Caranya adalah mengecek di laporan penyusutan. Masuk ke menu laporan, kuasa pengguna, di sini ada laporan penyusutan. Pilih semester 1. Semester 1 di sini pastikan beban penyusutannya sudah bersih, ya. Oke, ini kayaknya masih nyangkut. Kemungkinan ini adalah transaksional ya. Ini ada yang nyangkut ini. Oke, jadi idealnya ini adalah semuanya bersih. Jadi kalau pemain sudah batal susut semester 1 dan semester 2, maka beban susutnya itu bersih.
Ini kita cek lagi. Nah ini ada yang nyangkut juga ini 100.000 nih. Oke, kita lanjut aja ya. Tujuannya dilakukan batal susut agar transaksi normalisasinya bisa dilakukan, karena nanti biasanya akan muncul peringatan bahwa ketika dilakukan normalisasi akan muncul perintah bahwa ini sebenarnya belum dilakukan batal susut. Jadi mau tidak mau harus dilakukan pembatalan susut. Kemudian setelah dilakukan batal susut, masuk ke menu normalisasi kertas kerja konfirmasi. Ini idealnya langsung akan muncul angka ini. Kita upayakan caranya dibatalkan. Jadi kita kosongkan dulu. Kita memulai dari awal. Ya. Gimana? Pelan-pelan Pak Aswad. Oh, pelan-pelan. Okay. Langsung dipraktekkan ya. Jadi setelah batal susut semester 2 dan semester 1. Batal susut biasanya cepat ya. Batal susut semester 2, semester 1, masuk ke menu normalisasi. Normalisasi kertas kerja konfirmasi. Oke. Nah, kertas kerja konfirmasi itu kalau Bapak sebelumnya sudah pernah menerima ADK itu ada isinya. Ya, di data wajar sama biasanya ada isinya. Nah, ini kita batalkan, artinya penerimaan ADK yang pernah kita terima kita batalin. Kita nggak usah pakai data itu, kita ulangi aja dari awal istilahnya. Oke ya. Jadi ini karena kita batalkan maka isinya kosong. Data wajar sama kosong, data wajar beda kosong, data tidak wajar sama kosong, data tidak wajar beda kosong, validasi K3 kosong, monitoring tinjau juga kosong. Jadi normalisasi sama sekali nggak ada. Sudah semua? Kalau sudah kita lanjut. Setelah sudah dipastikan kosong, kita menerima ADK K3. Nah, karena ini saya berada di subsatker 000, maka yang saya terima ADK-nya adalah ADK K3 000. Pilih proses. Lamanya proses ini tergantung dari jumlah noob yang ada di subsatker 000 ini. Nah, kebetulan di sini ada sekitar 20.858 untuk satker plus rehab 000. Nah, sekedar tips dari saya, pastikan Bapak Ibu catat. Ini posisi yang saya terakhir itu adalah proses, update atau normalisasi, karena ada 3 tahap di sini, ada proses, update, normalisasi. Kadang-kadang kan kita lupa nih, tadi saya posisinya sudah proses atau sudah update. Nah, kalau kelewat satu itu nanti itu bisa malah proses normalisasi perlu kita ulang lagi. Jadi tipsnya itu, oh ini terakhir saya klik adalah proses. Karena kalau lama itu biasanya kan kita tinggal keluar kan jalan. Oh ini tadi sudah update atau sudah normalisasi ya? Ya ini terakhir adalah proses ya. Karena ada yang lewat satu tahap itu biasanya tidak efektif hasilnya. Ini masih proses. Nah, cepatnya juga biasanya tergantung dari laptopnya. Jadi kalau dia transaksinya serut gitu kan, itu biasanya RAM-nya agak bagus. Iya Pak.
Nah, sekedar ingin untuk mengisi waktu, mungkin yang ketika ada yang berpermasalahan terkait rekor internal. Jadi rekor internal itu ada dua lagi ya, saya bagi lagi menjadi dua. Rekor internal persediaan dan rekor internal aset tetap. Untuk rekor internal persediaan, ya pastikan update di aplikasi persediaan itu untuk semua subsatker sudah sama. Jangan ada yang berbeda versi aplikasinya. Misal contohnya subsatker 001 dan 002 itu berbeda. Jadi pastikan semua menggunakan aplikasi update 21.1.1. Nah, setelah memastikan itu semua subsatker sudah sama, syaratnya satker harus melakukan login ulang. Nah, kita melakukan login ulang di masing-masing subsatker tujuannya adalah menghitung ulang persediaan. Jadi ketika Bapak login ke subsatker itu langsung otomatis running tuh menghitung. Ada kelihatan di situ hitung 1, 2, 3 sampai selesai gitu. Nah, kalau itu tidak dilakukan biasanya nanti rekor internalnya selisih. Jadi pastikan untuk yang khusus persediaan ya, pastikan sudah melakukan login ulang di aplikasi yang baru di masing-masing subsatker. Nanti saya akan ajarin cara ngecek apakah data yang terkirim ke e-recon sudah sama dengan aplikasi persediaan. Ini lumayan lama ya. Itu untuk rekon internal persediaan. Terus untuk rekon internal SIMAK, nah ini yang agak sulit. Karena yang saya sampaikan tadi, untuk rekon internal SIMAK itu harus memastikan transaksi semuanya terbentuk. Ya, bagi satker-satker yang punya jenis, di sini ada data wajar sama, data wajar beda, data tidak wajar sama, data tidak wajar beda ya. Transaksi semu yang dimaksud adalah transaksi yang ada kata bedanya, data wajar beda atau data tidak wajar beda. Jadi transaksi semu itu wajib terbentuk untuk satker-satker yang punya data wajar beda dan data tidak wajar beda. Beda maksudnya apa? Beda antara SIMAK dan e-recon. Jadi ADK ini nanti akan digolongkan masuk ke beda atau sama tergantung saldo yang ada di e-recon dan saldo yang ada di aplikasi SIMAK. Jadi kalau umpamanya loop 1 di SIMAK ada 100 atau mungkin masa manfaatnya ada 100 misalnya, ternyata di e-recon masa manfaatnya 10. Nah, itu dikategorikan beda. Sama aplikasi SIMAK akan membentuk transaksi semu yang tujuannya menyamakan. Jadi apakah yang disamakan pakai datanya SIMAK atau pakai datanya e-recon. Nah, itu yang harus dipastikan transaksi semuanya memang sudah terbentuk atau tidak. Nanti coba kita ini ya. Ini saya cuma untuk konsepnya aja ya, konsep untuk transaksi semu. Ini udah selesai. Nah, ketika kita sudah begini, biasanya langsung ngulang lagi, insert K3-nya. Ada yang ketika melakukan proses, dia hitungannya nggak cepat gitu. 1, 2, 3, 4, ada nggak kayak gitu? Di laptopnya banyak ya, nggak bergerak cepat kayak gini. Nah, itu solusi sebenarnya tadi kemungkinan besar ada yang batal susutnya cuma 1 semester aja, atau mungkin karena memang permasalahan di laptop. Banyak di laptopnya. Kasian. Kemarin saya coba untuk satker Babek itu ketika melakukan normalisasi itu yang hitungannya satu-satu, 1, 2, 3. Padahal jumlah loop yang akan dinormalisasi 100.000. Ada, saya langsung telepon Mas Yusuf tolong ambil alih normalisasi. Makanya kenapa dibilang yang melakukan normalisasi itu adalah Mas Yusuf untuk satker Babek ya. Nah, ini udah selesai untuk transaksi, prosesnya sudah selesai. Nah, kadang-kadang kita bingung nih, tadi sudah sampai mana gitu kan? Proses apa update tadi? Makanya sebaiknya itu dicatat. Nah, ini saya akan klik update.
ada yang masih dalam tahapan proses atau sudah update semua itu? Ada yang masih proses? Kalau masih proses nanti kita tunggu. Jadi kita tahapannya supaya semuanya bisa bersama-sama. Mohon izin, untuk ADK A3-nya kosong, tidak ada. Mohon izin Mas Alfar, Agus Mas. Gimana Mas Agus? Untuk satker-satker yang baru tahun 2021 kan mau mencoba juga. Oke. Karena ada masa manfaat kosong dan nilai buku minus. Sedangkan K3-nya yang kita ambil dari Elekon itu tidak ada. Maksudnya ini beda wilayah atau gimana ceritanya? Satker baru Mas. Satker baru. Awalnya kan jadi subsatker, kemudian tahun 2021 itu dilaksanakan TKTM ke satker yang baru. Oke. Yang awalnya sub sekarang menjadi satker. Jadi gini, ADK K3 ini adalah ADK per 2020, bukan 2021. Jadi ADK yang diambil adalah transaksi-transaksi NUP sampai dengan 31 Desember 2020. Yang untuk 2021 itu biasanya kita klik update. Tidak perlu proses K3? Tidak perlu. Mohon izin rekan-rekan Simaker yang di Mabesau, Jakarta, mohon diikuti saja, klik update langsung. Silakan. Siap Mas, terima kasih Mas. Baik ya, untuk satker-satker baru. Oke, ini sudah transaksi update ya. Saya coba lanjut lagi ke normalisasi. Saya ulangi lagi kepada satker-satker baru tadi yang baru 2021 untuk langsung update. Kemudian masih ada yang masih proses ya, masih tahap proses. Biar kita tunggu Mas Asfar. Masih ada yang proses, coba angkat tangan. Yang masih proses, masih Pak, masih lama ya. Oke, tadi Mas Yusuf menjelaskan terkait satu satu prosedur tambahan di depan ya. Prosedur namanya adalah pengosongan database. Jadi bagi satker-satker yang biasanya sih ini ada di wilayah ya. Jadi merestore ulang banyak satker di DB-nya gitu ya. Jadi kalau mamanya satker-satker punya banyak laptop ini pernah merestore simak satker yang lain, jadi itu disarankan untuk melakukan pengosongan database. Untuk pengosongannya ada toolsnya sendiri disiapkan sama Mas Yusuf. Nanti memang kalau memang dibutuhkan nanti kita bisa kasih gitu ya. Tapi saran saya adalah melakukan copy database dulu. Jadi kita mengcopy dulu databasenya di program files itu, kita rename dengan misal contohnya data yang sebelum dikosongkan misal gitu. Baru kita lakukan pengosongan. Jadi bagi satker-satker yang pernah merestore datanya satker lain atau mungkin wilayah yang di aplikasi simaknya, database simaknya itu banyak merestore data yang lain, itu sebaiknya dilakukan pengosongan. Tapi kalau umpamanya di satkernya cuma satu ya nggak apa-apa, pakai itu aja cukup. Baik, yang masih dalam tahap proses. Oke, ini Pak. sudah sampai dengan normalisasi. Jadi ini telah melakukan normalisasi. Mas Asfar, siap? Mungkin ditunggu dulu yang tadi masih proses. Ada yang masih proses, Pak? Ya, ini nanti akan bervariasi Pak, karena tergantung loopnya ya. Loopnya masing-masing. Gimana Pak? Diikuti ya Pak ya, instruksinya ya, biar yang lain bisa sampai segera selesai. Baik, lanjut Mas Asfar. Oke ya, nggak apa-apa ya. Yang mungkin jumlah loopnya sangat banyak, nanti bisa dicatat aja gitu ya. Atau nanti kita langsung nanti kita sebar tim ke sana untuk membantu gitu, untuk mendampingi Pak. Oke, ini sudah selesai untuk dinormalisasi. Kita cek transaksi validasinya. Nah, ini validasinya di sini setelah dinormalisasi kosong. Ya. Nah, kadang-kadang kita berpikir bahwa ini udah selesai gitu ya. Coba kita lakukan sekarang adalah penyusutan. Kita susutkan dari semester 1 sampai dengan semester 2. Kita susut semester 1.
Jadi setelah normalisasi tadi kita melakukan penyusutan. Apa kelihatan? Tadi kira apa? Adik kakak Andika sudah. Susut semester 2. Jadi kita ingat tadi ya, datanya tadi di validasinya itu sudah bersih ya, setelah dilakukan normalisasi. Nah, kita sekarang cek apakah setelah dilakukan penyusutan ulang, apakah masih ada ketangkap di validasi. Bukan orang sini ya. Ranginnya ini ya. Lepas banget. Satu. Kemarin kan masih ada kabak bekar ya. Itu kan masih ada kabak bekar. Iya kan nggak buka di situ kan. Paling murah. Oke, ini sudah susut ya. Nah, cara melakukan pengecekannya gimana? Kita lakukan update lagi. Jadi yang kosong-kosong tadi akan kita lakukan pengecekan di validasinya. Apakah di validasinya masih ada atau tidak? Kalau posisinya validasinya sudah bersih, selesai.
kirim ke Saiba. Ya. Ini kan di akumulasi penyusutan, permasalahannya di akumulasi penyusutan dan file mesin. Oke, ini sudah saya update. Kita cek apakah di kolom validasi K3-nya masih ada. Ternyata masih ada. Ya. Inilah yang kadang-kadang kita lewatkan. Akhirnya malah yang sebelumnya nilai buku minusnya sudah kurang, malah ketika diupload tambah lagi. Kenapa? Karena kita nggak sempat melakukan pengecekan update ini. Jadi orang ketika sudah melihat di validasi K3-nya kosong, tak kayak tadi ya, kosong, susut ulang, langsung kirim ke Saiba. Padahal ternyata transaksi susut yang dilakukan tadi malah menimbulkan nilai minus lagi untuk asetnya. Nah, terus ini bagaimana caranya, solusinya? Ini adalah sebenarnya dari kami sendiri ya, mencoba kemarin dan sudah menguji coba di beberapa satker dan itu bisa berhasil. Caranya adalah melakukan batal susut hanya semester 2. Batal susut semester 2. Kita batal susut semester 2. Kita masuk kembali lagi ke kertas kerja normalisasi. Di sini kan masih ada ya, di validasi K3. Lakukan normalisasi. Nah, ini nanti ketika diupload ke rekor tanpa melihat ini, nanti akan muncul nilai buku minus sebesar 61 NUK, sebesar yang tadi. Rekan-rekan masih bisa mengikuti ya? Kecepatan disampaikan Bu, kecepatan Pak Asfar. Oke. Jadi tadi saat validasi K3 masih ada isinya ya. Saya ulang ya, saya merekap gitu ya. Pertama kita ambil ADK dulu, yang paling pertama kali ya, ngambil ADK K3. Setelah mengambil ADK K3, kita masuk ke SIMAK ya. Masuk ke SIMAK, kita lakukan batal susut semester 2 dan semester 1. Setelah melakukan batal susut semester 2 dan semester 1, masuk ke menu normalisasi kertas kerja konfirmasi. Oke. Terus setelah masuk ke situ langsung melakukan batal penerimaan ADK K3. Artinya kita kosongkan transaksi normalisasi yang pernah kita lakukan semua. Jadi kita lakukan pembatalan. Setelah melakukan pembatalan, kita melakukan penerimaan ADK K3. Ya, proses. Setelah proses kita klik update, setelah klik update klik normalisasi. Setelah normalisasi
kita cek validasi K3, ada tidak? Masih ada. Kalau nggak ada, kita lakukan penyusutan reguler semester 1, semester 2. Nah, setelah penyusutan, kita balik lagi ke kertas kerja konfirmasi untuk mengecek apakah penyusutan tadi itu bermasalah atau enggak, gitu ya. Caranya adalah setelah penyusutan, kita masuk lagi ke kertas kerja konfirmasi, klik update. Setelah proses update selesai, cek di validasi K3-nya bersih atau enggak. Kalau sudah bersih, aman, artinya selesai. Tapi kalau masih ada isinya kayak tadi, kita masuk ke kita lakukan pembatalan susut semester 2 saja. Setelah dilakukan pembatalan susut semester 2, nanti kita ikuti lanjutnya ya, belum saya tunjukkan. Setelah melakukan batal susut semester 2, lakukan normalisasi. Masih bisa diikuti ya Ibu ya? Masih Bu? Apa masih? Masih? Sebelum dilanjutkan sampai tahap ini sudah monitor semua ya? Nanti sudah. kita bisa share secara tertulis mungkin ya. Baik, nanti akan di-share Ya, tertulis. kita coba share tertulis. Nah, di sini posisinya validasi K3-nya sudah bersih. Ya. Nah, karena kita lakukan tadi pembatalan susut semester 2, maka yang kita susutkan hanya semester 2. Saya ulang lagi, yang kita susutkan hanya semester 2 karena yang kita batalkan tadi cuma semester 2. Coba kita lakukan penyusutan semester 2. Intinya setelah melakukan penyusutan, kita harus melakukan klik update di menu kertas kerja konfirmasi. Selama masih ada ketangkep di validasi K3, maka mau nggak mau kita harus melakukan normalisasi lagi. Ambil gambar di situ. Sampai di sini ada yang kelewat nggak? Jadi kalau seumpamanya ternyata susut yang kita lakukan di semester 2 ini masih ada ketangkap di validasi, ya mau nggak mau kita lakukan normalisasi lagi, gitu ya. Sampai transaksi ketika setelah susut kita update di validasi K3-nya sudah bersih. Oke, tadi juga mungkin ada yang bertanya, Pak, akibat transaksi yang dilakukan ini saldo asetnya bergerak, Pak. Yang pasti normalisasi ini akan berpengaruh terhadap akun-akun khususnya untuk akumulasi penyusutan dan beban penyusutan. Jadi akumulasi penyusutan disimak dan beban penyusutan yang ada di Saiba. Jadi ketika memang ditanya memang apakah saldonya bergerak, ya pasti bergerak. Ya. Nah, untuk asetnya kemungkinan akan bergerak apabila itu dilakukan penghapusan normalisasi. Jadi kalau ada muncul di kolom tinjut dan kita melakukan keputusannya adalah penghapusan, ya otomatis nanti saldo aset neracanya akan berkurang. Ini saya sudah lakukan susut, kita coba update lagi apakah masih ada. Nah, kalau sudah diupdate di sini dan nanti hasil validasinya bersih, artinya sudah selesai. Ya, nanti tinggal dilakukan pengiriman ke Saiba.
Jika Bapak Ibu memang masih ada yang kurang mengikuti karena penyampaian saya yang agak cepat, nanti bisa request, nanti teman-teman kami akan ke sana gitu ya, mampu menjelaskan ke Bapak Ibu ya. Mungkin sampai tahap ini ada yang terkendala. Bapak Ibu angkat tangan yang di ruangan ini yang masih terkendala sampai tahap ini. Ada? Angkat tangan Bapak Ibu yang terkendala? Nggak ada ya? Kalau nggak ada, saya harapkan bersih semuanya. Dismat, gimana Dismat? Arif ngikutin? Oh, belum dikasih ya? Oh. Oke, merapat ke Mas Pondra. Iya. Ibu terkendala ya? Gimana Bu? Mohon izin, ini validasi K3 2021-nya masih ada. Oke, ini Sudah batal susut. nah khusus untuk Satker ini posisinya sudah bersih. Setelah susut sudah bersih, artinya datanya sudah siap. Setelah Nah, susut sudah bersih, nol semua. udah bersih ya. Siap. Nah, pastikan semua posisinya di klik validasi K3 ini sudah bersih. Kalau masih ada, setelah susut di update masih ada, artinya itu belum selesai. Terus langkah selanjutnya apa Pak? Langkah selanjutnya karena kita sudah melakukan penyusutan, kita melakukan pengiriman ke Saiba. Enggak, ini tadi beda Mas Asfar. Tadi gimana Bu? Kasusnya Bu? Tadi setelah batal susut, Setelah? semester 1, semester 2 kan kita masuk normalisasi K3 kertas kerja. Nah setelah diupdate, setelah normalisasi, masih ada validasi K3 2021-nya. Oke, Belum terus bersih. sudah itu sudah dilakukan ini enggak? Batal susut semester 2. Sudah berkali-kali. Coba lagi, keluar Oke, lagi. ada yang lain enggak? Mas Bagas bisa mungkin merapat Ya. aja. Mas Bagas bisa merapat saat meninggal. Nah, ini yang saya contohkan bersih ya. Terus kalau mau izin. Yang saya contohkan bersih. Mas Bagas nanti merapat itu. Mohon izin Mas Asfar menambahkan, Siap. itu sudah pernah kejadian juga. Terpaksa kita laksanakan normalisasi secara manual, Mas. Itu bisa hilang. Iya. Nah, itu adalah solusi yang paling terakhir lah ya. Oh. Karena sebenarnya normalisasi ini sebenarnya sama, normalisasi otomatis dan normalisasi manual. Sebenarnya sama. Sama-sama normalisasi eksekusi di aplikasinya sama. Jadi sebenarnya cuma ada dua cara, mau di secara otomatis, mau secara manual. Ya pilih mana gitu ya. Izin Mas, mohon ditambahkan saja Mas, yang secara manual biar sama-sama diikuti Mas. Oke, tapi di sini kan saya nggak punya yang posisi saya kan posisi Satker ini sudah bersih. Artinya tidak ada yang perlu saya input normalisasi secara manual kan. Nah, kalau umpamanya ada yang harus diinput secara manual normalisasinya, biasanya itu akan muncul kolom tinjut. Nah, kita pastikan di monitoring tinjutnya ini sudah bersih. Karena di contoh saya mungkin Satkernya baik ya. Ini monitoring tinjutnya bersih juga. Ada mungkin Spotmar bisa merapat ke narasumber. Spotmar, yang Spotmar. Berarti ini pusreng udah selesai Mas ya? Posisinya atau saya Tinggal. selesaikan dulu Pak. Oke. Saya selesaikan dulu karena saya Oke. akan memberikan. Bentar ya Mas Agus ya. Jadi gini, ini Siap. kita hanya berhenti selesai hanya sampai di aplikasi. Nah, kita harus sekarang memikirkan bagaimana data ini terkirim ke Erecon. Nah, di sini ada juga beberapa miss kemarin kayaknya waktu pertemuan terakhir kali sudah diajarkan cara mengcopy data ya, mengcopy file kirim dan segala macam gitu ya. Tapi bagi saya caranya adalah simpel, cukup membandingkan file TB. Jadi file kirim yang dibentuk sama Saiba ketika dikirim ke Erecon, pastikan ada file TB-nya. Pertama, kalau tidak ada file TB-nya sama Erecon pasti langsung akan ditolak. Yang kedua adalah membandingkan ukuran-ukuran file yang ada di file TB-nya SIMAK dengan file TB di Saiba. Caranya gimana? Jadi gini, ketika kita melakukan pengiriman ke Saiba, di sini kan kita lakukan pengiriman ke Wakpa ya. Di sini pilih 12, kode lokasi 0100 ya. Saibanya 0100 ya Pak. Kode kewenangannya KP.
Sebenarnya kalau mau tambahan lagi menggunakan tools cek K3 itu juga bisa. Jadi kalau kemarin kita ada tools K3 itu kita pakai lagi untuk mengecek, untuk memastikan betul-betul memang sudah bersih ya. Nah silakan menggunakan tools itu untuk mengecek lagi apakah datanya sudah bersih. Sudah punya semua toolsnya kan ya? Cek K3 ya. Iya, kalau sudah kosong artinya sudah bersih, Bu. Di mana? Di Erecon atau di... Oh, kalau di Erecon lain cerita, nanti kita bahas itu. Di simaknya lah. Artinya data simaknya dengan data Ereconnya berbeda, Bu. Data simaknya berbeda, sudah bersih, tapi data Ereconnya belum bersih. Siap. Ini kita sudah mengikuti sesuai petunjuk Pak Asfar di validasi K3 memang sudah Lebih dekat Bu, lebih dekat ke mic-nya Bu. Kita sudah mengikuti petunjuk dari Pak Asfar, ini validasi K3-nya memang sudah 0, tapi tinjutnya masih ada 4. Oke, itu lain cerita lagi ya. Intinya gini, saya hanya sampai ke validasi. Validasi itu adalah menormalkan aset. Menormalkan aset itu artinya menghapus aset-asetnya. Menghapus isian-isian asetnya, apakah itu susutnya, nilai perolehan, dan lain-lain itu ya. Itu dinormalisasi sama aplikasi SIMAK. Nah, ketika aplikasi SIMAK memunculkan tinjut gitu ya, memunculkan tinjut, itu artinya pilihannya ada dua. Apakah dilakukan hapus atau dilakukan input. Yang lebih tahu sebenarnya Bapak Ibu, apakah ini asetnya sudah tidak ada. Kalau asetnya sudah tidak ada, tinjutnya langsung melakukan penghapusan. Tapi kalau aset itu masih ada, fisiknya, itu dilakukan input. Input normalisasi. Nah, kemarin memang permasalahannya adalah booknya sangat banyak. Bagi satker-satker yang tinjutnya itu yang banyak, itu menjadi permasalahan gitu ya. Nah, saya kemarin banyak kebijakannya, Bu. Yang untuk tinjutnya masih banyak, itu apakah diwajibkan untuk tinjut atau gimana? Nah, itu permasalahan lain. Nah, itu masalah kebijakan ya. Saya hanya akan sampai ke transaksi normalisasi, tidak sampai ke transaksi tinjut. Nah terus gimana? Berarti kan kalau tinjutnya masih ada, belum bisa kita rekon dengan SAIBA, harus dinolkan terlebih dahulu. Ya, itu kebijakannya gimana? Ya normatif. Kalau normatif ya mau tidak mau harus diinput, Bu. Harus diinput. Mohon maaf Bu, jadi kalau tinjut tadi hanya dua Bu ya, antara input ulang atau hapus. Ya. Sementara ini ya harus Sementara input. itu yang saya jawab sesuai normatifnya ya. Ya Oke. berarti kami tidak bisa mengikuti selanjutnya Pak Asfar sebelum Sama, kita, posisi setelahnya sama Bu. maksudnya gini, ini kan kita tinjut masih ada, kita harus menolkan dulu tinjutnya, baru kita rekon dengan SAIBA setelah ini. Iya, betul. Jadi mau tidak mau harus dilakukan tinjut. Nah ini ikut ya, apakah ditinjut? Ada yang tinjutnya lebih dari 100. Loh, ada ya? Maaf, dari rekan-rekan ini ada yang prosesnya sampai tinjut tidak? Selain dari ini. Nuknya berapa Mas? 10.000. Oke, yang lain? Yang lain? Spotmart banyak, Jin. Spotmart Ini Spotmart paling besar, di apa namanya? Pak, dengan banget. Di Zoom ada yang bilang 597 nok. Di Zoom ada yang menyampaikan. Dilihat di Zoom ada yang 597 nok. Ya. Buntara itu gimana Bun? Ini dulu kan, masalah tinjut dulu. Masalah tinjut atau masalah yang lain ini? Oh, masalah tinjut ya. Ya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap, silakan Pak. Nah ini kemarin Bapak yang kemarin menjelaskan tentang pengiriman ke SAIBA ya. Ya itu bisa pakai cara gimana Pak? Mohon izin, kami perwakilan dari UU TNI AD. Tadi dari rekan-rekan UU lain sudah menyampaikan. Ini kebetulan UU TNI AD masih memegang rekor kalau masalah satker terbanyak. Ada 112 satker, yang 80 masih selisih SIMAK dan SAIBA, ada 103 yang masih validasi K3. Oke. Alhamdulillah.
Kemarin sebelum kita libur panjang, mohon izin, kami juga sudah Vicon bersama Pak Yusuf. Sudah diberikan juga tutorial seperti ini, sudah dilaksanakan upload ulang, ternyata masih ada beberapa satker. Bahkan mungkin perubahannya nggak terlalu besar ya, tapi malah ada yang nambah permasalahan. Yang tadinya nilai buku minusnya cuma 21 menjadi 1000. Itu kita nggak tahu mungkin kesalahan pada saat upload atau seperti apa. Yang jelas sebelum kita libur panjang, kami sudah berupaya di tingkat JO Angkatan Darat melaksanakan Vicon bersama jajaran dan mengundang Pak Yusuf terkait permasalahan K3 ini. Perlu kami sampaikan juga bahwa beberapa satker sudah melaporkan terkait validasi K3 di 2021, di SIMA-nya sudah kosong. Kemudian menggunakan CK3 juga sudah kosong. Cuma tadi ada penyampaian yang dari narasumber. Kemarin waktu kami BIMTEK dengan Pak Yusuf menyampaikan bahwa untuk susutnya hanya cukup di semester 2 saja. Ternyata tadi disampaikan harus semester 1 dan 2. Itu mungkin ada sedikit perbedaan yang waktu kemarin diajarkan di tanggal 29. Tidak masalah, kami bisa ngikutin kembali, mudah-mudahan untuk satker yang sedikit gak masalah izin. Cuma ada beberapa satker kami yang memang sangat besar datanya Pak. Mungkin kemarin ada pusbekangat, ada puspalat, ada pushubat. Kemudian yang sudah kami kirimkan juga backup-annya, Bekangdam 3 Siliwangi. Itu kurang lebih nilai minusnya itu 15.000. Sampai sekarang kami belum mendapatkan feedbacknya atau penyelesaiannya dari teman-teman di SITP. Kami mohon apabila sudah selesai kami diberi info. Setelah ini kan kita hanya punya waktu 2 hari Pak, mohon izin. Sementara satker kami yang besar ini kalau ambil K3 lagi, susut lagi, saya yakin nggak mungkin selesai dalam 2 hari. Terutama satker-satker besar. Saya ngambil datanya aja, backup di tempat saya, laptop saya langsung hang Pak, punya push backup itu. Betul Pak ya? Sama. Ya, betul. Sama. Itu permasalahan di kita Pak. Nah, jadi kami mohon izin, permasalahan ini kalau bisa ya yang satker-satker besar kami dibantu lah. Kalau satker-satker kecil mungkin yang noobnya 20 ataupun selisihnya sedikit, kami usahakan kami pandu terus sampai besok, insya Allah lah, dengan cara seperti ini bisa gitu. Tapi kalau yang satker besar seperti ini, ya kami agak sedikit berat gitu, karena memang untuk backup datanya aja ini Pak, nggak mampu, laptop kami aja nggak mampu gitu. Iya, saya ya, kemarin sudah besar. punyanya. Ya, terima kasih izin. Siap. Punyanya siapa? Pusbekangat, pushubat sama puspalat itu agak-agak besar. Iya. Jadi kemarin gini, cara kami memilih satker yang kemarin itu adalah bukan dari ukuran jumlah loopnya, tapi jumlah nilai kena validasi loop yang di e-record. Jadi semakin besar validasi, misal contohnya satker punyanya Babek gitu kan, itu nilai buku minusnya sampai berapa ribu. Nah itu yang kita pilih untuk dilakukan perbaikan. Tujuannya sebenarnya untuk memperlihatkan bahwa secara normal itu kami bisa melakukan gitu. Itu yang pertama. Terus yang tadi, kenapa bisa nilai buku minusnya bertambah? Itu memang kita harus ngecek lagi Pak. Setelah dilakukan validasinya bersih kayak tadi, kita lakukan susut ulang, kita lakukan update lagi untuk ngecek validasinya apakah memang sudah bersih atau tidak. Nah kalau tetap sudah bersih dan ternyata itu dikirim ke e-record itu ternyata masih minus, kemungkinannya bukan di validasinya, tapi di transaksi semuanya yang nggak ke bawah. Artinya data yang ada di Bapak dengan data di e-record itu beda. Jadi mau dinormalisasi bagaimana? Jadi secara aplikasi memang sudah bersih. Untuk memastikan loopnya, pastikan dulu di historinya apakah itu memang sudah. Misalnya contohnya gini, di e-record muncul loop ini sekian, peralatan atau alat apa gitu nilainya minus misalnya. Kita cek di historinya bersih nggak? Kalau bersih, artinya antara SIMAK dengan e-record itu beda datanya. Kalau beda datanya, artinya penyelesaiannya melalui bukan normalis, tapi transaksi semu. Gitu.
Itu sih. Nah, untuk yang besar-besar mungkin nanti bagaimana caranya ya. Kalau memang ini sudah selesai, memang kita coba lihat dulu apakah memang kita bisa kerjakan atau tidak ya. Karena kemarin kita memilihnya bukan berdasarkan jumlah not, tapi permasalahannya. Kemarin kan yang diminta baik Adam 3 itu 15.000 nuk.